Kehadiran kita, doa kita, almarhum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuburnya dijadikan daripada radhah min riyadil jannah. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra putri beliau dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Kita yang hadir selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT setempat, diantaranya Ustaz Syamsuddin dan juga Ustaz Mas'ud, dan orang tua kita Bapak Haji Muhayyar, Bapak Haji Abdul Hasan, Ustaz Haji Abdul Hasan, dan segenap yang lainnya, dan menjadi wasilah silaturahim untuk mendoakan almarhum yaitu Sadarudi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Puji dan rasa syukur mari sama-sama senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadir yaitu Al-Ustaz Dr. Anas Haji Asraruddin selaku Ketua Masjid Jami Al-Musabihin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, dengerin ya Bu, bahwa pada malam hari ini adalah malam yang ketiga daripada almarhum Bapak Joko Anggraito Nur Cahyo bin Suah Hono Pringgo Digdo. Artinya 3 hari yang lalu beliau telah meninggalkan kita. Oleh karena itu, dengan doa yang kita baca dari malam pertama, baik Fatihah, Yasin, Tahlil dan Zikir, kesemuanya kalau kita niatkan untuk almarhum, saya yakin almarhum pada malam hari ini beliau sangat girang berada di alam kuburnya. Kenapa? Karena ada doa dari anaknya, keluarganya, sahabatnya, tetangganya. Karena orang yang meninggal dunia hanya satu yang dia butuhkan, yaitu doa, dan doa dari orang yang hidup. Karena beliau sudah tidak bisa melakukan daripada aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum dengan doa-doa kita berada di alam kuburnya saat ini, dengan doa anak-anaknya yang soleh dan soleha, doa dari keluarganya, tetangganya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau dijauhkan daripada azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita berbicara masalah kematian, ini sudah pasti akan terjadi terhadap diri kita, siapapun mereka. Betul. Almarhum 3 hari yang lalu telah meninggalkan kita. Suatu saat kita pun akan menyusul beliau. Ya. Kapan dan di mana kita nggak tahu. Betul nggak? Rahasia Allah. Yang penting bagaimana saat kita meninggalkan alam dunia ini, sebagaimana doa yang kita minta, yaitu saat kita meninggalkan daripada alam dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, meninggalnya dalam keadaan baik, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Dan kita pengen yang meninggalnya kita lagi sujud, lagi ibadah, lagi zikir,
Ini kan yang repot, meninggalnya mati lagi mancing. Mancing apa? Orang mancing nggak maju-maju. Kenapa? Kalau maju kecebur dia, depannya empang. Nah. Ustaz, emang nggak boleh apa mancing? Boleh. Yang penting waktu panggilan sholat kita sholat. Dan mancing jangan dijadiin alat judi, begitu. Boleh hiburan, benar gak? Kita ini perlu hiburan hidup. Inilah renungan buat kita. Kapan kita meninggalkan daripada alam dunia ini, kita nggak tahu rahasia Allah. Bisa saja malam hari ini adalah malam terakhir buat kita. Siapa yang bisa menjamin nanti malam, besok pagi, minggu depan kita masih hidup? Nggak ada. Betul Bu? Nggak ada. Nah, oleh karena itu selagi ruh menyatu dari jasad ini, selagi napas keluar masuk dari tenggorokan ini, selagi digerakkan daripada anggota tubuh kita, jasad kita, darah kita, jantung kita, tangan kita, mata kita, janganlah kita sia-siakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Pak, kita ngedip nih, kita ngedip ini gerakan Allah, betul? Ya Bu, Bu, kita ngedip mata kita nih, ini gerakan Allah. Ya. Coba kalau kita dikasih sama Allah ngedip-ngedip motor tadi siang malam, enak gak kira-kira? Walaupun depan kita perempuan cakep bener 24 jam kita pelototin, bosen. Nih, ngedipnya kita gerakan Allah. Daun jatuh dari pohonnya gerakan Allah. Karena kesemuanya tidak lepas daripada gerakan Allah yang berada di alam dunia ini. Makhluk Allah, baik berupa manusia, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya, tidak lepas daripada gerakan Allah. Jantung kita bergetar, jantung kita bisa berhenti atas izin Allah. Almarhum telah meninggal dunia 3 hari yang lalu, artinya hidupnya, tekan kontraknya sudah selesai sama Allah. Betul. Jangan kita sesali, yang penting kita doain, emang sudah waktunya. Karena umur ini dibatasi oleh Allah. Ada yang habis meninggal, habis lahir dia meninggal, ada dalam kandungan, ada yang baru 2 hari, seminggu, sebulan, setahun meninggal, betul. Ada yang 20 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, mungkin lebih dari itu. Kalau sudah tekan kontrak kepada Allah, saat manusia berada di alam kandungan 4 bulan, tekan kontrak sudah sama Allah. Berapa umur di alam dunia? Cuman kita nggak tahu. Rahasia. Kalau tahu mah enak bener. Umur 60 tahun, ya tobat dah. Umur 50 tahun, 55 tahun baru kita tobat. Kalau tahu kan, inilah renung. Makanya umur nggak ada yang tahu. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kira-kira umur umatmu bisa bertahan hidup di alam dunia ini berapa tahun ya Rasulullah? Rasulullah ngomong, wahai sahabatku, kau bertanya masalah umur umatku, umurku saja aku nggak tahu, kata Rasulullah. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, bahkan kunci surga beliau yang memegangnya, bahkan yang memberikan syafaat dari mulai umatnya Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai umatnya Nabi Muhammad, nggak tahu umurnya berapa tahun saat itu ditanya oleh sahabat. Namun Rasulullah ngomong, wahai sahabatku, kau bertanya masalah umur umatku, umurku saja aku nggak tahu. Tapi aku bisa kasih gambaran, aku bisa kasih pandangan.
kata Rasulullah, bahwasanya umur umatku bisa bertahan hidup di alam dunia ini hatta balagus situna sana. Rata-rata umur umatku bisa bertahan hidup di alam dunia ini 60 tahun mati. Rata-rata 70, 80, 90, 100 jarang. Betul Bu? Betul Pak? Makanya yang sekarang usianya 59 tahun 11 bulan. Bulan lagi. Siap-siap. Mau kemana udah? Rumahnya di rumah. Betul. Kalau udah 50 tahun, kalau mau nggak mau ke masjid, mau kemana? Bener gak? Kalau udah 40, 50 tahun, apalagi 60 tahun nggak mau dekat dengan ulama, nggak mau ke masjid, nggak mau ke musola, nggak mau ke taklim, nggak mau sholat, mau kemana? Hidup ini hanya sementara. Dibatasi dengan waktu, kekuatan tubuh dibatasi dengan waktu. Benar. Kecantikan bagi seorang ibu-ibu dibatasi dengan waktu. Mungkin mudanya kelihatannya segar 50, 60, ya udah kelihatan peyot. Benar gak Bu? Mau diapain juga tetap ya peyot mah peyot aja udah. Tambel. Mau ditambel kan yang namanya barang tambelan udah kagak bagus. Benar. Mau kemana? Allah nggak nanya masalah kecantikannya, jabatannya, kedudukannya, hartanya, gagahnya, enggak. Tapi apa yang Allah lihat, yaitu innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak melihat daripada rupa-rupa kamu, tampang-tampang kamu, jabatan-jabatan kamu, harta-harta kamu, kedudukan-kedudukan kamu, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati dan amal perbuatan. Karena hati dan amal perbuatan yang dapat nerangin kuburan kita. Allah nggak lihat jabatan kita, kedudukan kita, pangkat kita, kegantengan kita, banda kita, kecantikan kita nggak dilihat sama Allah. Makanya kita hidup nggak boleh sombong. Betul? Sombong kagak sombong mati. Cantik kagak cantik mati. Seger kagak seger, sakit kagak sakit mati. Benar nggak? Tuh, karena kita ini calon-calon jenazah semuanya. Benar gak? Ada yang mau hidup selamanya? Ada gak? Orang pada mati semua dia hidup sendirian. Nah, oleh karena itu apa yang kita sombongkan daripada diri kita, jabatan kita, harta kita, pangkat kita, nggak ada. Semuanya akan sirna apabila kematian ini akan datang. Benar? Nggak ada. Nah, oleh karena itu almarhum Bapak Joko Angraito ini Nur Cahyo bin Suwahono Ringgo Digdo, kita berharap kepada Allah dengan doa-doa kita dari anak-anaknya. Saya yakin beliau sangat girang pada malam hari ini di kubur. Ustaz, apakah emang sampai doa daripada orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia? Sampai Allah yang nyuruh doain orang yang sudah meninggal dunia. Mana di antaranya? Yaitu doa yang sering kita baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur. Allah yang nyuruh doain orang yang sudah meninggal terlebih dahulu.
Berarti kalau kita suruh doain, saya yakin apa yang kita doakan untuk almarhum pada malam hari ini sampai doa. Amin. Karena dia tidak berharap yang lain kecuali hanyalah doa. 9 ini kurang. Ya. Terus. Ini renungan. Ntar apa? Nggak ada acara lagi. Leher saya pegel juga Nggak ya. ada acara lagi. Soalnya Haji. kesini. Gimana? Oh, bentar aja. Inilah renungan buat kita. Ya. Sini aja ngopi. Apalagi daripada keluarga almarhum ini dia niatkan sodakohnya dan lain sebagainya, diniatkan untuk almarhum, girang benar. Ini kayak ngeluarin makanan nih Bu, bukan nggak disangka, nggak sampai pahalanya untuk almarhum. Sampai. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nasihatin nama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini mantunya Rasulullah, yaitu daripada anaknya Rasulullah, Fatimah Zahra binti Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidina Ali, termasuk Khalifatul Rasyidin yang keempat. Beliau adalah gudangnya ilmu yang disebut dengan Babul Ilm. Pintu dari segala ilmu adalah Sayyidina Ali. Dalam kitab Wasiatul Mustafa namanya, dijelaskan nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu tasaddaq ala mautaka. Ya Ali, kata Rasulullah, bersedekahlah engkau untuk orang yang meninggal dunia. Artinya apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja yang disebut dengan gudangnya ilmu masih diingatkan oleh Rasulullah, ya Aliyu tasaddaq ala mautaka. Ya Ali, bersedekahlah engkau untuk orang yang meninggal dunia, karena sedekah itu akan dibawa oleh malaikat disampaikan kepada almarhum atau almarhumah. Jadi kalau kita bersedekah untuk almarhum sampai orang yang udah meninggal. Ya, ini kita niatin, ya Allah, saya punya pisang, punya jeruk, punya kelengkeng, punya anggur, punya semangka. Ya Allah, saya niatkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Sebutin tuh sampai. Tuh. Semakin banyak sedekah, semakin banyak pahala yang disampaikan. Ya. Kayak malam hari ini nih. Ini kan udah ada buah-buahan, ada kotak, ya mungkin ntar ada nasi boknya, umpamanya, gitu kan, pahalanya banyakan lagi. Umpama, umpama. Ya. Apalagi buat orang tua nih, anak-anaknya. Ini punya anak berapa nih almarhum? 2. Ya. Untuk keluarga semuanya. Dia punya harta, taruhlah ini yang malam 3 hari habis yang namanya 5 juta atau 10 juta, diniatin sampai buat bayar fidyahnya, umpamanya buat snacknya, buat apanya, habis dalam 8 juta. Ibunya nanya, nah ini yang 2 juta buat siapa ya? Buat ntar yang ceramah. Alhamdulillah. Ya, siap. Siap. Bercanda. Ah, bener. Bercanda aja dipikirin, Bu. Rapi udah. Lah kan kalau sedekah pahalanya banyak kan, pengalirnya juga banyak kan, ke sono kan begitu. Rojok airnya. Ya. Renungan. Renungan buat kita semuanya. Apalagi buat orang tuanya nih, anak-anaknya jangan sayang.
rugi kalau kita nggak peduli terhadap orang tua kita. Mungkin di antara anak dengan anak, setelah bapaknya meninggal dunia, ribut di antara yang satu dengan yang lainnya. Jangan harap mereka akan mendapatkan berkah dari Allah. Jangan harap mereka akan masuk surga. Nih, kalau kita durhaka terhadap orang tua, kita nggak mau mendoakannya, sehebat apapun ibadah kita, tahajud kita, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, sholat tiap waktu dan lain sebagainya, sehebat apapun ibadah kita, kalau durhaka terhadap orang tua kita, jangan harap masuk surga. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah tergantung keridhaan orang tua, kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Artinya nama orang tua kita digandengkan dengan nama Allah. Begitu tingginya nilai daripada kedudukan orang tua. Nah, ini anak-anaknya jangan lupa habis sholat selalu doa ini almarhum. Dia nggak bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya kirimkan hadiah Fatihah ini ya Allah untuk orang tua saya almarhum, sebutin Fatihah. Karena tanpa orang tua tidak akan hadirnya kita, betul Bu? Apalagi ibu-ibu, wahnan ala wahnin saat melahirkan. Begitu ibarat yang namanya telur di ujung tanduk, ya Bu. Tidur serba salah, apalagi sudah 6 bulan, 7 bulan, 9 bulan. Ditidur tengkurap, jomblo. Ya Bu. Tidur celentang ngap-ngapan. Selesai dia lahir, itu anak mendidiknya. Belum yang namanya menyusui, ya Bu. Menyusui kadang-kadang udah nggak punya tahu malu. Mau di mana aja kalau anak nangis, dikeluarin aja, yang penting anak gua kagak nangis. Mau diangkot kok, mau di mana kek, anak nangis, ayo dah menyusu, ayo begitu. Bener nggak? Tanya ibu-ibu. Walaupun saya nggak ngelahirin, cerita kata emak saya. Betul. Tuh, ini begitu beratnya. Makanya apa sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali aku taati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Selanjutnya ya Rasulullah, baru bapakmu. Ibu 3, bapak 1. Mantap. Boleh. Jadi bapak 1, ibu 3. Iya. Tinggal ibu tuh. 7. Mana nih jalurnya nih? Jangan salah paham, ini bapak-bapak ini. Maksudnya apa? Bahwa begitu tingginya nilai seorang ibu. Karena dengan adanya seorang ibu, anak itu dilahirkan dalam keadaan wahnan ala wahnin, begitu berat. Apalagi sampai dia menghina orang tuanya, ibunya, bapaknya, sampai dia sesalkan ibunya, bapaknya. Jangan harap mereka akan masuk surga walaupun ahli sujud, ahli ibadah. Tuh. Makanya kan kita taat sama orang tua kita, insya Allah hidup ini akan berkah. Orang tua kita tidak minta apa-apa kecuali saat orang tua kita meninggal dunia ada doa dan doa. Betul. Coba. Habis yang namanya ngelahirin, berapa duit biaya susunya, biaya pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, biaya kuliah, biaya nikah. Pernah orang tua kita setelah nikah, Nina, catatan kamu, mulai dari lahir sampai biaya nikah
duit bapak pulangin. Ada nggak orang tua yang merah? Enggak. Ya kalau ada orang tua PA namanya. Enggak ada. Yang penting bagaimana lu doain gua saat gua meninggal dunia, lu jangan lupa aja, itu harapan. Jangan sampai untuk meninggal dunia antara anak yang satu dengan antara yang lainnya ribut, kesianan orang tua kita yang di kuburan. Dia tersiksa. Kenapa? Karena anaknya pada berantem di dunia, pada ribut masalah warisan, pada ribut dalam hal yang lainnya. Nangis orang tua kita di kuburan. Percaya gak Pak? Pak, percaya Pak? Percaya. Bu, percaya Bu? Kalau nggak percaya, mati dulu. Nanti ntar kirim pakai WA. Woi benar, boleh dikebukin deh. Sama Allah, melalui malaikat munkar wa nakir. Ini. Makanya pendidikan agama ini buat anak-anak itu sangat perlu. Pendidikan agama ini buat keturunan-keturunan kita sangat perlu. Kenapa? Jangan sampai nanti kita meninggal dunia tidak ada yang doain, nangis kita di kuburan. Pendidikan agama. Maka disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajari anak-anakmu umur 7 tahun sholat, 10 tahun mereka tidak sholat, hukum mereka. Artinya apa? Begitu penting nilai agama. 7 tahun Rasulullah ngajarin, perintahin sholat, ajak mereka, gandeng mereka ke masjid, ke musola, ke taklim, ajak ke rumah ustadz, ke rumah ulama, biar berkenangan, biar didoain. 10 tahun dia nggak sholat, pukulnya bukan pukul membenci, tetapi pukulnya pukul kasih sayang. Makanya seorang anak nggak boleh mukul muka anak, seorang ibu bapak nggak boleh mukul muka anak. Pukullah pantatnya dengan perlahan-lahan, pukullah dengan kasih sayang. Kalau perlu pukul pakai cepen, ceplak, ya senang bener itu anak, bener nggak? Besok-besok lagi, mak nggak dipukul lagi, gila, cepet. Ini renungan. Makanya anak-anak, apalagi sampai memutuskan membenci orang tua, mereka dalam hidupnya tidak akur, jangan harap masuk surga. Orang yang memutuskan silaturahim, yang membenci daripada keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya, anak yang satu dengan anak yang lainnya, apalagi sama orang tua, jangan harap mereka masuk surga. Ini Rasulullah yang ngomong, bukannya saya. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama. Selagi ruh kita menyatu dari jasad ini, selagi nafas keluar masuk dari tenggorokan ini, jangan kita sia-siain. Kita didik anak-anak kita untuk apa? Belajar agama. Paling tidak dia bisa sholat, baca Quran, betul kan? Kalau anak kita bisa baca Quran, cakep. Kita lagi sakratul maut, ada yang bacain Quran di kiri kanannya, di tengah, betul gak? Di zaman now sekarang kadang-kadang bapaknya lagi sakratul maut, bukan dibacain Quran, dipoto, diselfie bapaknya. Bapak kita lagi sakratul maut, kita foto ya buat kenang-kenangan. Lah kan ini anak kurang aja, bukan doain, bener gak? Kan cakep kita lagi sakratul maut, yang bisa baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bapaknya lagi sakratul maut, di sampingnya yang baru SD, karena dia baru bisa baca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Bapaknya lagi sakratul maut menghadapi malaikat Ijrail. Anaknya yang TPA, yang baru TK, emang baru bisa ngeja, pengen dia ngeliatin abangnya pada bisa baca Quran, baru dia ngeja dibaca Bismillahirrahmanirrahim, ba fataba lam dumalu babalu.
Kata emaknya, terusin ba'du mabuta padaka babalu buta. Dapat pahala nggak tuh? Dapat, itu kan huruf hijaiyah. Anak yang baca timbang ngeja a i u babi bu, anaknya baru ngeja aja belum bisa baca Al-Quran, itu orang tuanya yang di kuburan girang karena baru belajar a i u aja. Kalau mau tahu, makanya jadi anggap remeh pas a i u itu maknanya luas ya. Apalagi kalau di kalangan yang namanya kita ngaji ada a i u, a artinya apa? Amplopin kalau manggil ustaz. I-nya apa? Isiin ya. U-nya apa ya jawabannya? Inilah nunggu. Oleh karena itu mari sama-sama, selagi ruh ini menyatu dari jasad kita, selagi napas keluar masuk dari tenggorokan kita, janganlah kita sia-siakan waktu yang singkat berada di alam dunia ini. Almarhum ini sedang menasehati kita, suatu saat kita akan menyusul beliau, kapan dan di mana kita nggak tahu. Ini hanya persoalan waktu saja. Semoga almarhum dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan daripada Allah min riyadil jannah, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dengan harapan pula kita yang hadir selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila kita meninggalkan alam dunia ini dimatikannya kita dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin bila dalam hal ucapan saya, perkataan saya yang kurang pantas, yang kurang jelas, kalian mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.